Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini pembelajaran pada hari ini, yaitu melanjutkan tentang magnet yang berjudul di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet, dilanjutkan dengan elektromagnet. Apa itu artinya medan magnet? Itu medan magnet atau ruangan di sekitar magnet. Ternyata bahwa arus listrik yang mengalir di sekitarnya terdapat medan magnet. Yang ini dilakukan percobaan pertama kali oleh namanya Ørsted. Ini awal pertama kali dia mencoba bahwa kawat yang berarus listrik didekatkan dengan jarum kompas, ternyata jarum kompas bergerak-gerak atau menyimpang. Semakin dekat penyimpangannya semakin besar. Arus yang besar juga menyebabkan penyimpangannya juga besar. Hari ini diteliti oleh Ørsted. Ya. Penyimpangannya tergantung juga arah arusnya, ya, tergantung arah arusnya. Sehingga dikatakan bahwa arah medan magnet yang berada pada kawat yang berarus listrik tergantung arah arusnya. Di situ disimbolkan seperti itu. Dinyatakan juga bahwa karena kompas yang didekatkan kawat berarus listrik bergerak atau menyimpang, maka disimbolkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat apa yang dikatakan medan magnet. Cara menentukan arah penyimpangan jarum kompas ini ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan Ørsted, yang mana bahwa di situ kita gunakan tangan kanan dengan membentuk letter L antara keempat jari dan ibu jari. Ya, bisa diperhatikan gambarnya itu bahwa seandainya kawat berarus listrik berada di atas jarum kompas, yang mana di situ kawatnya sejajar dengan utara dan selatan, ya. Kalau arusnya dari selatan menuju ke utara, penyimpangan jarum kompasnya ke arah kiri. Sebaliknya, jika dibalik ini istilahnya arusnya dari utara ke selatan, maka dia menyimpang ke kanan. Oleh sebab itu, untuk mempermudah dari menentukan arah arus, Ørsted membuat kaidah tangan kanan, yang mana ibu jari ini menunjukkan arah penyimpangannya kutub utara kompas. Nah, ini untuk mempermudah sebetulnya, ya, ini sebetulnya hanya untuk mempermudah. Sedangkan arah arusnya ditunjukkan oleh arah keempat jari. Ya, ini arah arusnya seperti ini, ya. Misalkan dari selatan utara digambarkan di sini, nanti akan menyimpang ke sana. Ini jika pertama kali diletakkan sejajar, ya, mula-mula sejajar. Kalau ini arusnya diperbesar, maka penyimpangannya juga akan menjadi lebih besar. Kalau didekatkan semakin dekat, juga akan menjadi lebih besar penyimpangannya. Nah, selanjutnya bahwa percobaan itu tidak hanya dilakukan dengan kawat lurus, bisa juga dengan kawat yang melingkar. Nah, ini kawat bisa ini kalau dengan kawat lurus, ini pertama juga dilakukan dengan cobaan dengan kompas-kompas yang ada di sekitarnya sini, ya. Ini juga nanti kawatnya dibuat melingkar yang diberi arus listrik,
Untuk menentukannya tetap tadi menggunakan aturan ya, tangan kanan ini. Ya, ini di bawah ini sebetulnya ini untuk membuktikan arah arus arah medannya. Ini sebetulnya ini percobaan ini untuk membutuhkan arah medan magnet di sekitar kawat yang berarus listrik. Ini pertama kita gunakan kompas kecil-kecil namanya ploteng kompas, diletakkan di atas kertas, kemudian di kertas itu dilubangi, kemudian terdapat kawat. Kalau ini dialiri arus listrik dari atas ke bawah, menyimpangnya seperti ini. Nah, menyimpangnya seperti ini. Demikian juga kawatnya kalau dibuat melingkar, kalau arah arusnya melingkar ke atas, maka dia arah medan atau garis gayanya muternya seperti ini. Nah, untuk mempermudah arah dari medan magnet di sekitar kawat yang berarus listrik, ini juga digunakan dengan aturan genggaman tangan kanan. Ini genggaman ya, tadi hanya tangan kanan saja kaidah aturan tangan kanan, tapi ini untuk menentukan arah medan magnet di sekitar kawat berarus menggunakan aturan genggaman tangan kanan. Kalau ini yang aturan genggaman tangan kanan menunjukkan bahwa ibu jari ini menunjukkan arahnya arus, sedangkan medan magnetnya ditunjukkan oleh putaran keempat jari kita ini. Karena kita tahu bahwa medan magnet seringkali digambarkan dalam bentuk garis gaya, ya, garis gaya. Jadi muter ini, sebetulnya kalau kawatnya lurus ke atas seperti ini, dan muter di sekitarnya ini. Nah, ini ada yang menyatakan bahwa untuk mempermudah juga bisa menggunakan aturan skrup. Kalau skrup diputar ke kanan, artinya bahwa diputar kanan maka skrup itu akan maju. Nah, majunya itu ditunjukkan oleh arus listrik, sedangkan putarannya ke kanan menunjukkan arah medan magnet. Seringkali dikatakan dengan aturan kotrek. Nah, ini sambil dibaca di bukumu, sambil ini dipelajari sungguh, insya Allah nanti akan bisa ini. Seandainya arusnya dibalik juga seperti itu, arah muternya berbalikan, ya, balikan. Dan saya lanjutkan. Ya. Nah, sebetulnya, ya, arah seperti saya katakan tadi bahwa kawat yang diberi arus listrik bisa menimbulkan medan magnet sehingga kawat yang berarus listrik dapat dibuat sebuah magnet. Untuk memperbesar biasanya dibuat kawatnya dalam bentuk melingkar. Melingkarnya tidak hanya satu tetapi melingkarnya banyak sekali. Orang menyebut namanya adalah lilitan atau kumparan. Nah, yang seringkali magnet yang dibuat seperti ini namanya adalah elektromagnet, yang kemarin sudah saya jelaskan tentang cara membuat magnet, salah satunya menggunakan arus listrik. Nah, ini juga ini ya. Karena kumparan yang diberi arus listrik, maka di situ nanti terdapat medan magnet, sehingga kumparan yang berarus listrik bisa dianggap sebuah magnet batang. Karena dia sebuah magnet batang, maka kumparan yang diberi arus listrik itu ada kutub utara dan ada kutub selatan. Nah, bagaimana untuk menentukan kumparan yang berarus listrik, yang diberi arus listrik, menentukan arah utara dan selatannya? Tetap kita gunakan satu tadi aturan genggaman tangan kanan. Nah, ini genggaman tangan kanan berlaku tadi dua, yang satu untuk menentukan arah medan
Magnet di sekitar kawat berarus listrik juga bisa digunakan untuk menentukan arah kutub utara dan kutub selatan pada kumparan. Nah, ini ya, untuk menentukannya bahwa ibu jari ini karena genggaman ya, ibu jari menunjukkan kutub utara sedangkan putaran arus dalam kumparan menunjukkan arah arus. Sehingga ini keempat jari menunjukkan arah arus listrik atau I, sedangkan ibu jari menunjukkan kutub utaranya. Nah, ini kutub utaranya. Jadi ini jarinya ke sana. Demikian sementara seperti itu dulu, bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet.